kita mulai nih ya dari domestik nih. Di antaranya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan 219 proyek program strategis nasional PSN yang akan dijalankan pada tahun 2026. Ya, dari 219 proyek nih Maria, terdapat 7 proyek baru yang berdasarkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Nah, 7 PSN baru yang ditetapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo, diantaranya ada PSN Makan Bergizi Gratis, PSN Sekolah Rakyat, PSN Koperasi Merah Putih, PSN Digitalisasi Pendidikan, PSN Kartu Kesejahteraan, PSN Kartu Usaha Afirmatif, dan PSN Pengelolaan Sampah Terpadu. Ya, dengan adanya tambahan 7 program baru arahan Presiden, maka total PSN tahun depan mencapai 219 proyek. Sebanyak 212 PSN diketahui merupakan lanjutan atau carryover dari tahun-tahun sebelumnya. Dari 212 PSN lanjutan, terdapat 88 PSN yang sudah selesai secara fisik, namun 88 PSN ini masih memerlukan dukungan lanjutan dari pemerintah. Adapun dukungan tersebut antara lain dalam bentuk pemanfaatan aset, penyelesaian aspek hukum, regulasi, penetapan status lahan maupun optimalisasi dampak sosial ekonomi. Jadi PSN ada yang sudah berjalan, kemudian ada yang sudah mungkin hampir diimplementasikan, nah sekarang ditambah lagi. Dan kalau kita lihat penambahannya ternyata ini memperlihatkan bahwa pemerintah kita cukup agresif dalam menjalankan program-program yang erat kaitannya tuh dengan kesejahteraan rakyat. Ya, artinya bagus ya. Semua itu demi kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat. Apalagi Maria, PSN ini kan kartu kesejahteraan ya, walaupun memang agak mirip-mirip dengan kartu yang udah ada begitu ya kalau kita lihat. Dan ini juga bagus juga Maria untuk kedepannya. Ya, ada kartu kesejahteraan rakyat, sebelumnya kan sudah ada kartu apa namanya Kartu Indonesia Sejahtera ya. gitu ya. Karena ada kartu kesejahteraan atau KKS, ada kartu yang diterbitkan oleh pemerintah untuk keluarga miskin dan juga rentan. Ini tumpang tindih nggak sih? Sebelumnya kan udah ada nih ya. Iya, ada lagi tapi ada lagi gitu dalam, ya. yang berbeda begitu Mungkin ya. dalam lingkup yang lebih luas kali ya, harus Betul dicek. sekali. Ini harus dicek lagi nih Maria. Ya, tapi kalau masuk kategori PSN, artinya proyek-proyek ini memiliki nilai yang strategis dan pasti prioritas dalam pembangunan nasional. Udah dipikirin belum nih secara matang-matang nih oleh pemerintah? Pastinya udah ya, udah dipikirin secara matang-matang. Iya, memang mestinya sudah dipikir secara matang. Pastinya juga proyek ini akan jadi prioritas dan pembangunan Maria. Prioritasnya ini juga ya anggaran juga sebenarnya ya, soal anggaran juga. Karena kalau kita lihat sekarang kan ada 88 PSN yang sudah selesai secara fisik nih ya. Tapi 88 PSN ini masih memerlukan dukungan lanjutan dari pemerintah karena PSN-nya nambah, berarti ya pemerintah harus pintar-pintar cari duitnya. Nah, ini diharapkan juga sebenarnya PSN lainnya juga bisa mendorong investasi ke depannya juga, Maria. Jadi saling mendukung begitu ya. Betul. Kita harapkan PSN yang baru ini menambah cita-cita yang mulia juga dari pemerintah begitu ya kepada rakyatnya. Cita-citanya udah bagus, implementasinya juga harus bagus, harus mulus. Iya, kita harapkan demikian lah. Pokoknya yang terbaik deh buat program-program Pak Prabowo ya. Betul, terbaik buat program Pak Prabowo. Oke. Ya. Maria, berikutnya ada lagi. Ini kabar menarik lainnya dari sentimen pembayaran di tanah air. Kalau kita lihat sebagai salah satu terobosan terkini, Bank Indonesia tengah menyiapkan platform yang akan menyatukan seluruh data transaksi keuangan individu, yakni Payment ID. Melalui Payment ID, seluruh aktivitas keuangan masyarakat di bank dan non-bank bisa terlacak. Rencananya Payment ID ini akan diperkenalkan di publik tanggal 17 Agustus 2025. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dudi Darmawan ini menyatakan bahwa Payment ID sudah dipersiapkan pihaknya dengan teknologi proteksi yang canggih sehingga BI meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan resiko kebocoran data. Kedepannya, jika masyarakat ingin mengajukan pinjaman atau kredit hingga mengajukan pembuatan kartu kredit hingga ke pay letter ke pihak bank atau non-bank tertentu, pihak penyedia jasa keuangan tersebut akan mengajukan izin ke BI untuk mengakses Payment ID individu tersebut. Namun akses tersebut baru akan diberikan jika masyarakat yang mengajukan kredit atau pinjaman hingga kartu kredit tersebut memberikan izin. Dudi mengakui Bank Indonesia berharap Payment ID ini dapat membantu pihak bank dan juga non-bank untuk mengetahui profil nasabah dengan akurat. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan akan terhindar dari resiko penipuan. Sebab jika ada permintaan izin akses Payment ID yang tidak pernah diajukan, masyarakat bisa langsung menolak konfirmasi yang diberikan BI via pesan. Kemudian keberadaan Payment ID ini juga memungkinkan bagi masyarakat untuk meminta rekapan transaksi keuangan yang komprehensif.
Ya sebentar lagi semua kayaknya jejak transaksi keuangan begitu ya. bisa diintip ya, bisa dilihat Bisa oleh pihak diintip. lain kayaknya. Betul sekali. Jadi kamu mau top up kemana Maria, mau transfer kemana, mau alirin uang kita dari mana kemana, ini bakal terlacak dan termuat dalam sistem yang udah Bank Indonesia bangun, yaitu ya payment ID tadi gitu. Mantap juga kalau dipikir-pikir gebrakan Bank Indonesia ya dalam beberapa tahun terakhir ini selalu di atas ekspektasi. Dimulai dari KRIS, sekarang ada Payment ID. Betul, Ya. emang dari kementerian lembaga beda-beda ya. Dan kalau bicara soal payment ID begitu ya Maria, sebetulnya ini kan next pengembangan dari Slick yang sudah dikelola oleh otoritas jasa keuangan juga begitu. Cuman kalau di Slick kan sebenarnya lebih kepada historis dari persorangan tentang kualitas kredit kita. Ya. Kalau di Payment ID ini mau kita punya pinjaman di bank dan juga non-bank hingga tren transaksi keuangan secara umum, ini kita bakal terpampang secara nyata. Oke, keren sih. Tapi Iya. ini mungkin pertanyaan kita semua, keamanannya gimana ya? Kita kan tahu sendiri kalau persoalan data nih di Indonesia atau data pribadi IT ini cukup sensitif, apalagi yang berbau soal keuangan, gitu ya, harus benar-benar juga punya tingkat atau level proteksi yang kayak harus lebih tinggi. Betul sekali. Dari pihak Bank Indonesia sendiri sebenarnya sudah menegaskan ya, kalau keamanan data historis keuangan individu di Payment ID ini akan dijaga dengan aman ya. Kita harapkan aja nggak ada penipuan-penipuan lagi. Bahkan memang kalau ke depannya ada kerjasama lagi nih untuk lembaga dan kementerian lain untuk mengecek Payment ID ini, ya harus ada MOU lagi nih dengan Bank Indonesia. Dan kalau misalnya kita lihat tentunya mungkin ini nggak 100% data bisa dicek ya. Karena kan BI juga kan bertanggung jawab nih menjaga keamanan data keuangan masyarakat. Ini beda-beda tipis deh sama Kejaksaan, sama Telkomsel gitu-gitu yang memang sudah menandatangani MOU untuk bisa kita lihat melacak begitu ya atau menyadap begitu. Nah, saya nggak tahu, mungkin ini plus minus juga ya. Memang masih banyak pro dan kontra sebetulnya. Tapi kita aminkan aja gitu ya. Mudah-mudahan kemajuan data transaksi keuangan ini malah buat masyarakat jangan sampai begitu ya, malah membuat masyarakat jadi malah rugi. Rugi. Yang penting aman kan dari penipuan dan lain-lain. Ya harusnya memang Maria, apalagi Bank Indonesia kan juga sebenarnya mengakui begitu ya, biaya untuk mengembangkan Payment ID ini nggak murah loh, artinya mahal. Dan meski mereka bakal memperkenalkan sistem ini di 17 Agustus nanti, tapi ada grand launching-nya itu akan dilakukan pada 2027. Oke, berarti masih persiapannya preparation 2 tahun 2 ya, baru akan berlaku secara penuh. Betul, dan sebenarnya kita doakan saja ya Maria, kalau memang pengembangan Payment ID ini akan sukses dan tentunya juga memang bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Amin. Ya, kita tunggu saja. Pada intinya jangan kaget ya pemirsa, 2 tahun lagi. Jangan takut dan jangan parno ya. Kalau kamu mau ajukan pinjaman, kredit di bank dan non-bank, tiba-tiba ada notifikasi untuk pengajuan atau permintaan untuk mengakses data Payment ID kita, ya udah lumrah nih, kita udah ngasih tahu nih dari 2025 nih ya ke 2027. Nanti kita lihat di 2027 gimana. Tapi kalau misalnya kita tidak merasa kalau sedang mengajukan pinjaman, tetap harus hati-hati ya. Jangan dikonfirm dulu sesuai wanti-wanti Bank Indonesia. Jadi jangan sembarangan mengkonfirmasi permintaan untuk meninjau Payment ID kita masing-masing. Oke, jadi nanti ada notifikasi jangan langsung kaget atau jangan langsung diiyain gitu ya, di cross check lagi. Nah, kita lanjut lagi nih ya, Safira. Kita simak kabar domestik lainnya. Bank Indonesia juga yang resmi melarang bank dan non-bank yang menyediakan fasilitas Buy Now Pay Later untuk menggunakan infrastruktur Quick Response Code Indonesia Standard atau KRIS. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Dudi Darmawan menyatakan pihaknya ingin menerbitkan pola bisnis di BNPL atau Pay Later. Karena itu BI sudah menginstruksikan agar bank dan non-bank yang menganggap atau menggarap bisnis Pay Later untuk tidak lagi menggunakan infrastruktur KRIS. Dudi mengakui jika masih ada bank ataupun non-bank yang tetap menyediakan fitur opsi scan Pay Later menggunakan infrastruktur KRIS, dari pihak BI tidak akan segan-segan memberikan sanksi. Siap-siap uji coba sandbox dari Quick Response Code Indonesia Standard antar negara atau KRIS Cross Border. Ini antara Indonesia dan juga Jepang, dan Indonesia dan juga China, ini akan meluncur pada 17 Agustus 2025, Maria. Kurang dari 1 bulan lagi ya. Dan Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dudi Darmawan juga mengungkapkan sejumlah penyedia jasa pembayaran sudah siap untuk mengikuti uji coba sandbox KRIS Cross Border di Jepang. Misalnya saja Bank Mega, Bank Mandiri, CIMB Niaga, BSI, BCA, Bank Permata, SMBC Indonesia, OCBC, Bank BPD,
Bali, Bank BPD Bali hingga BTN. Betul, sementara itu PJP lainnya yang merupakan non-bank antara lain Netsme, Dana, FinPay hingga Postpay dan juga GoPay. Sementara untuk uji coba sandbox Kris Cross Border antara Indonesia dan China, BI masih menunggu konfirmasi kesiapan dari pihak penyedia jasa pembayaran di negeri tersebut dan juga kesiapan dari PJP asal Indonesia. Ya. Namun, ya kalau kita lihat ya Maria ya, namun Dudi ini mengaku BI sangat berharap juga untuk adanya partisipasi dari pihak Alipay. Ya, sebelumnya kita juga sudah bahas ya tadi kalau Bank Indonesia tuh semakin banyak gebrakannya di aspek sistem pembayaran, di mana salah satunya yaitu adalah Kris, ya Safira ya. Dan kalau misalnya kita lihat ini sebenarnya juga untuk menjaga keamanan dan juga sebenarnya kalau misalkan tadi kalau kita pakai pay later gitu ya, tetap bayar pakai Kris juga kayaknya tuh kayak jadi menambah beban buat utang-utang jadi gali lubang tutup lubang gitu kan gitu. Jadi sebenarnya ya bagus sekali ya dengan langkah-langkah Bank Indonesia dan yang terbaru juga adanya cross border tadi artinya lebih memudahkan kita ya pada saat orang-orang Indonesia ini pergi ke luar negeri jadi sudah gampang begitu. Dan Kris ini sendiri juga sudah buat Trump sedikit meradang loh ya dan sebenarnya Indonesia saat ini mengajukan proposal negosiasi dagang ke Amerika Serikat. Tapi bukan yang ngerem, tapi Bank Indonesia malah semakin gak nanggung-nanggung melanjutkan program pengembangan dari Kris itu sendiri. Betul, kalau bicara soal Kris sendiri Maria, ini kan sebenarnya memang sangat fenomenal ya. Tapi dan siapa sih yang nggak bakal kebayang begitu ya kalau misalkan kita transaksi keuangan bisa semudah itu, scan tinggal di mana aja urusan bayar semuanya beres, apalagi di luar negeri. Asal ada uangnya sih sebenarnya, tinggal scan terlepas beres, dari asal ada uangnya gitu ya. Tapi kan kita nggak repot-repot buat apapun gitu ya. Betul. Kalau mundur ke 11 tahun lalu ya. Kita masih repot banget ya, Mar. Iya, kayaknya lebih umum itu kayak ECD ya untuk kita bayar menggunakan kartu debit sama kredit. Sekarang udah handphone, makanya tap gitu, scan gitu aja. Orang tuh kayak lebih panik ketinggalan handphone daripada ketinggalan pasangannya. Oh iya, betul lagi. How tadi ya jangan lupa. Iya, betul. Maria, tapi kita juga lagi ada booming adalah e-money card base sama server base begitu ya. Tapi kalau misalkan ditanya dipakai atau enggak, atau bisa dipakai bisa jajan atau enggak di pedagang UMKM, ya itu jawabannya belum ya benar ya. Mungkin bertahap kali ya. Bertahap sih penggunaan uang tunai masih banyak ya. Masih cukup banyak pada saat 11 hingga 6 tahun lalu. Tapi memang kalau kita lihat di kondisi sekarang ini udah beda ya, mau beli gorengan aja sekarang kayak tinggal scan ya. Tinggal scan, tapi memang ya kalau misalkan urusan Kris atau tinggal scan atau uang cash sebenarnya lebih bijaknya semua pedagang masih menerima cash juga ya. Karena kan uang rupiah kan masih kalau kita lihat masih megang cash itu masih sangat kuat sekali untuk megang cash gitu dan uang sah di negara Indonesia rupiah gitu. Jadi pada saat momen-momen tertentu begitu ya Maria, saya pernah kayak pedagang itu tidak menerima cash, itu saya juga lumayan agak kenapa ya gitu. Jadi kayak agak-agak gimana juga begitu ya. Jadi sebenarnya fleksibel juga oke ya. Sangat fleksibel juga oke, tapi kalau misalnya bisa menggunakan akses yang lebih digital akhirnya memudahkan juga customer yang memang kayaknya sekarang udah apa-apa pakainya payment system yang ada di handphone mereka. Jadi emang ini kayaknya memang sistem yang tepat dan di waktu yang tepat ya si Kris ini ya, berarti ya. Ya, tapi kalau misalkan kita lihat ya Maria, ini saya juga jadi nggak sabar ya buat cobain langsung ke negara-negara tadi, ke China, ke Jepang dan juga lain-lain. Iya, nanti kita akan tunggu nih ya Safira di 17 Agustus mendatang uji coba sandbox Kris Cross Border ini akan berlanjut ya ini di Cina dan juga Jepang. Kita akan lihat dan tunggu nanti experience-nya seperti apa. Nah mungkin aja nanti Safira jalan-jalan ke sana gitu ya. Jadi kalau udah jalan-jalan ke sana, Anda memutuskan jalan-jalan ke sana dan memutuskan untuk berbelanja di sana, coba ini ya salah satu dari debutnya Bank Indonesia ya, uji coba untuk sandbox Kris Cross Border. Karena kita bangga juga ya di Indonesia bisa kayak kepakean nih gitu. Akhirnya yang penting intinya mempermudah kita aja sih Maria sebenarnya. Betul ya, kita tinggal akan lihat nanti seperti apa dan akan seperti apa juga user experience ujung-ujungnya. Indonesia udah keren banget, kece banget pastinya.